Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Al-ayah wal hadis, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu, saudara-saudari sekalian, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menetapkan kita di atas Islam, meneguhkan kita di atas iman, menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang rindu dengan sorga, menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang tetap semangat dan sabar dalam menjalankan ibadah kepadanya. Alhamdulillah, pada kesempatan subuh di hari ini, dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih diberi kesempatan dan dapat kita hadir di masjid yang mulia ini untuk melaksanakan serangkaian ibadah dan taqarrub kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, terutama di 10 terakhir di bulan Ramadan ini, yang kita harapkan semoga kita bisa menuntaskan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan ini sampai berakhir Ramadan, dan semoga kita juga mendapatkan Lailatul Qadar, dalam artian Lailatul Qadar terjadi di mana kita sedang giat-giatnya dan semangat-semangatnya dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita berharap amal-amal yang kita laksanakan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, terutama jika bertepatan dengan Lailatul Qadar. Allah ta'ala lipat gandakan pahalanya melebihi dari amalan selama 1000 bulan. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, saya melihat antum ngantuk dan capek ya. Ya, sama saya juga, karena sama-sama manusia. Baiklah, pada kesempatan kajian ba'da salat subuh kali ini, kajian yang singkat, kita bahas tentang capek ya. Jadi silakan mengajinya sambil bercapek-capek, karena temanya tentang capek. Alhamdulillah, capek kita, letih kita sebagai hamba Allah yang beriman, apalagi capek letih kita ini dalam ibadah dan kebaikan, maka bukanlah hal yang kita sesali dan kita sayangkan, tetapi justru keletihan, kecapean ini adalah sesuatu yang menjadi andalan kita kelak di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala di yaumil hisab. Kita orang mukmin, di sana ada orang-orang kafir, sama capek juga, bahkan sama-sama dalam ibadah, cuma bedanya ibadah kita hak, ibadah mereka batil. Dan Allah menyebutkan dalam Al-Quran menurut salah satu tafsir di awal surah Al-Ghasyiyah, Allah Ta'ala berfirman, amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Mereka orang-orang kafir banyak beramal, banyak beribadah, tetapi di atas kebatilan, nasibah, dan juga bercapek-capek, berlelah-lelah. Sebagaimana kita juga banyak beribadah dan juga berlelah-lelah,
Tapi apa ujungnya? Tasla naran hamiyah. Mereka masuk ke dalam neraka yang apinya menyala-nyala. Sedangkan orang-orang yang beriman, mereka banyak ibadah, mereka berlelah-lelah dalam ibadah dan kebaikan, tapi dengan rahmat Allah mereka dimasukkan ke dalam surganya. Itu bedanya. Maka kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun capek kita ini, capek yang menjadi sebab kita meraih kebahagiaan, meraih kesuksesan dalam hidup, ya. Maka di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 97, dan ini sekaligus berita gembira bagi orang-orang yang beriman, dan kita alhamdulillah sampai detik ini adalah orang-orang yang beriman. Maka tujukan ayat ini kepada kita, dan kita adalah orangnya di antaranya. Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 97, man amila saliha min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal soleh, baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia beriman, bercapek-capek, berlelah-lelah, karena beramal soleh itu tentu seumur hidup. Kita melaksanakan sholat bukan hanya dalam waktu sesaat, setiap saat, artinya sepanjang hidup kita di dunia kita sholat. Puasa di bulan Ramadan, jika memang masih Allah berikan kesempatan kepada kita, maka setiap Ramadan setahun sekali kita lakukan puasanya. Dan juga ibadah serta amal-amal yang lainnya, yang terkadang kita sampai pada titik keletihan dan kecapean. Tapi bisa jadi itu indikasi bahwa kita ibadah dan beramal baik itu sudah mencapai titik puncak dari kemampuan yang kita miliki. Buktinya kita merasakan kelelahan. Maka tidak perlu untuk kemudian disayangkan, ya, atau kita berkeluh kesah karena capek. Capek kita dalam ibadah, capek kita dalam kebaikan, capek kita dalam menanam, ya, kebaikan-kebaikan yang kelak di akhirat kita akan memanennya, kita akan menuainya dengan penuh kegembiraan, ya. Makanya Allah mengatakan di ayat tadi, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ini yang pertama Allah berikan ini. Maka sungguh kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, hayah thayyibah. Hayah thayyibah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menjelaskan maknanya as-sa'adah, kebahagiaan. Kita beribadah walaupun lelah, walaupun capek, ada kebahagiaan dalam hati kita, ada kepuasan tersendiri di dalam hati kita, ya. Beda dengan capek-capek yang mubah, apalagi maksiat yang ada penyesalan. Tapi kita sebagai orang yang beriman mengalami kelelahan, kecapean karena ibadah, karena amal soleh, ada kebahagiaan tersendiri, ada kepuasan batin. Kenapa? Karena menyisakan harapan kelelahan ini akan dihargai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelelahan ini menghasilkan bekal-bekal di akhirat, yaitu surganya, ya. Dan yang kedua, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan sungguh kami benar-benar akan memberikan balasan berupa pahala kepada mereka, dengan pahala itu lebih baik dari apa yang mereka perbuat, dari apa yang mereka amalkan, bahkan jauh lebih baik lagi dari apa yang mereka amalkan, yaitu surga. Sungguh tidak impas antara amal kebaikan hamba yang beriman dengan surga sebagai balasannya. Lebih hebat surganya, lebih hebat balasannya. Kalau orang beriman beramal itu berapa tahun sih?
Dan itu pun tidak setiap jam dia beramal soleh, bercampur dengan amal-amal yang mubah. Tapi dengan sebab itu Allah memberikan rahmat kepadanya dan kemudian dimasukkan ke dalam sorga. Berapa tahun dia tinggal di sorga? Bukan tahunan lagi, khalidina fiha abada. Dan dia di dalam sorga bagaimana? Hanya bersenang-senang saja. Yatamatta'una, hanya bernikmat-nikmat saja. Tidak ada kecapean, tidak ada kebosanan, tidak ada kejemuan. Makanya benar kata Allah, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kalau keletihan, kecapean kita ini dalam bingkai ibadah dan kebaikan di jalan Allah dan karena Allah. Sebagaimana kata mutiara yang disampaikan oleh Imam Ibnul Jauzi rahimahullah dalam kitab Al-Mawaid, beliau mengatakan, wahai jiwa, bercapek-capeklah sedikit dalam beramal soleh, maka engkau pun akan banyak beristirahat di surga Firdaus. Ingat selalu perkataan Imam Ibnul Jauzi ini. Dan kita tahu Imam Ibnul Jauzi ini seorang ulama yang betul-betul bekerja keras dalam ilmu, dalam menulis ilmu dan menyampaikan ilmu. Beliau sangat dikenal sejarah hidupnya sebagai ulama yang sangat cinta dengan membaca kutub buku, sehingga di akhir hayatnya menjelang wafatnya beliau mengungkapkan sedikit penyesalan. Penyesalan bagaimana? Dia merasa bahwa masih kurang melahap buku dan kitab-kitab, padahal kesehariannya membaca bertumpuk-tumpuk kitab dan buku, dan karya-karya ilmiah beliau sangat banyak sekali. Dan beliau seorang penceramah, seorang khatib yang luar biasa. Di majelis beliau yang ikut kepada beliau dalam pengajian itu ratusan ribu jumlahnya orang, dan mereka sangat terpengaruh dengan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi. Jadi beliau sangat maksimal dalam menggunakan seluruh waktu yang Allah berikan kepadanya. Maka sungguh ketika beliau mengatakan kalimat ini sangat menjiwai. Beliau mengatakan, wahai jiwa, berletih-letihlah, bercapek-capeklah sedikit dalam beramal soleh, maka engkau pun akan banyak beristirahat nanti di surga Firdaus. Jadi kadang, aduh capek. Capek apa? Dalam ibadah, alhamdulillah, disyukuri. Seperti sekarang, sudah tanggal berapa ini? Wah, saking ngantuknya lemot nih jawabnya nih. Aslinya saya juga ngantuk, saking ceramah gitu aja, jadi susah ngantuknya. Tanggal 25, insya Allah sebentar lagi selesai Ramadan. Artinya sudah cukup banyak kita melewati hari-hari siang dan malamnya di Ramadan ini, dan tentu kita sudah banyak melakukan ibadah, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mungkin kita merasa capek, merasa letih, merasa ngantuk. Maka ma'rifati ngantuk dan capeknya itu selagi dalam ibadah dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum di masjid ini mungkin dari sejak malam atau mungkin dari mulai maghribnya ya, niatnya itikaf di sini. Ini bukan cangkruk ya, bukan melek di warung kopi ngobrol ke sana kemari ya. Ini berdiam di rumah Allah dalam rangka taqarrub ilallah, memperbanyak ibadah zikir kepada Allah, mengharap supaya mendapatkan Lailatul Qadar. Sungguh dapat dibanggakan di dalam hati tentunya. Wah, ini adalah anugerah dari Allah. Kita lelah, kita ngantuknya itu dalam hal yang baik. Bagi orang yang beriman ya, keletihan, kecapean selagi dalam melaksanakan ibadah
dan dilandasi dengan sabar dan yakin, maka sungguh keletihan dan kelelahannya itu adalah hal yang luar biasa. Dapat kita jelaskan sebagian saja keutamaan, kelebihan, keletihan dan kecapean yang dilakukan oleh orang yang beriman dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, keletihan dalam beribadah menjadi bekal untuk menghadapi hisab, menjadi bekal menghadapi hisab di yaumil hisab, di akhirat. Karena disebutkan di dalam sebuah hadis yang sahih riwayat At-Tirmidzi dan Imam Ad-Darimi, Nabi SAW bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba, an umrihi fima afna, wa an jasadihi fima abla, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima wada'ahu, wa an ilmihi madza amila fihi. Tidak akan bergeser kedua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sehingga ditanya tentang 4 perkara, dimintai pertanggungjawaban tentang 4 perkara. Ya, tidak akan bergeser, akan diadili dulu berkaitan dengan 4 perkara. Ya. Yang pertama tentang umurnya, untuk apa dia habiskan. Ini akan ditanya oleh Allah, waktu demi waktu yang Allah berikan kepada seorang hamba. Tiap detik yang Allah berikan kepada kita ini ada pertanggungjawabannya, ada hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita gunakan untuk apa? Dalam hidup di dunia yang singkat ini. Maka jangan kita membuang-buang waktu percuma, karena ada hisabnya, ada pertanggungjawabannya. Ya. Yang kedua tentang tubuhnya, untuk apa dia capek-capekkan, lelah-lelahkan. Nah, itu kita diberi fisik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan ya alhamdulillah sempurna dan berfungsi secara normal. Bahkan sebagiannya mungkin diberi fisik yang kuat, yang tegap, yang perkasa. Ya. Jangan bangga dulu sebelum dilihat fisiknya itu digunakan untuk apa saja sih? Ya, hanya untuk bermain-main saja? Hanya untuk berfoya-foya saja? Ataukah apalagi untuk bermaksiat? Maka sungguh suatu hal yang harus kita syukuri kalau fisik ini sering mengalami keletihan, kelelahan, tetapi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam menuntut ilmu, dalam mengamalkan ilmu, dalam mendakwahkan ilmu, dalam memberikan manfaat seluas-luasnya kepada sesama hamba Allah karena Allah, di jalan Allah, maka sungguh ini adalah hal yang patut disyukuri. Ada orang badannya lelah karena apa? Membagikan sembako, alhamdulillah. Ada orang lelah karena digunakan membersihkan masjid tiap hari, alhamdulillah. Ada orang lelah karena dia menjadi panitia amil zakat dan mendistribusikan zakat kepada mustahikun, alhamdulillah. Ya, ini harus disyukuri. Dan pada hari kiamat di yaumil hisab nanti akan selamat, karena Allah berikan fisiknya itu digunakan sesuai dengan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga tentang hartanya. Ini pertanyaannya paling rumit. Dari mana dia mendapatkannya dan kemanakan dia belanjakan hartanya? 2 pertanyaan. Input outputnya sekaligus dimintai pertanggungjawaban mengenai harta. Dan yang terakhir tentang ilmunya. Apakah ilmunya diamalkan atau tidak? Nah, ini. Makanya kita kalau menuntut ilmu tujuannya bukan kolektor ilmu, tapi ilmu untuk diamalkan kemudian didakwahkan. Itu yang benar. Ya, supaya nanti pada yaumil hisab selamat dalam pertanggungjawaban poin ilmu.
diamalkan, didakwahkan. Begitu tuntutan dari ilmu. Nah, jadi orang yang berletih-letih fisiknya digunakan, lelah, capek dalam kebaikan, alhamdulillah. Besok dalam poin masalah Allah memberikan nikmat berupa fisik, apalagi fisik yang sehat, nanti akan lolos. Iya. Kemudian yang kedua, yang sering mungkin sebagian kita mengeluhkan lelah, mengeluhkan capek karena bekerja, karena mencari nafkah, apalagi ditakdirkan bentuk pekerjaannya ini cukup berat dan menguras banyak tenaga, melelahkan fisik tiap hari, ya, maka janganlah terlalu untuk dikeluhkan. Ingat berita gembiranya bagi seorang mukmin yang dia bekerja mencari nafkah, melelah letihkan badannya karena sebuah tuntutan. Kalau niatnya karena Allah untuk memberikan nafkah, nafkah untuk dirinya, nafkah untuk keluarganya, maka pahalanya sangat besar. Disebutkan di dalam hadis riwayat At-Tabrani dan hadisnya sahih dari sahabat Ka'ab bin Ujrah bahwa ada seseorang yang berpapasan dengan Nabi SAW. Lalu para sahabat kagum atas kesungguhannya dalam bekerja. Wah, orang ini kok getu sekali kerjanya, dia tekun, dia bekerja keras. Lantas mereka bertanya, wahai Rasulullah, andai saja dia berada dalam jihad di jalan Allah. Jadi dalam hati para sahabat sayangnya cuma cari harta, ya. Bukan dalam berperang melawan musuh-musuh Allah dan orang-orang yang beriman. Jihad fi sabilillah. Apa antum lelah, antum ngantuk, saya merasakan sekali nuansa itu, ya. Tapi dalam hal thalabul ilmi, ya itu tadi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, in kana kharaja yas'a ala waladihi sigharan fahuwa fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a ala abawaini shaykhaini kabiraini fahuwa fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi yu'iffuha fahuwa fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a riya'an wa mufakharatan fahuwa fi sabili syaitan. Yang artinya, jika dia keluar mencari rizki untuk memenuhi kebutuhan anaknya yang masih kecil, maka dia berada di dalam jihad fisabilillah. Jangan dikira itu. Jadi pahalanya setara dengan jihad fisabilillah. Orang bekerja, punya anak kecil, supaya anaknya bisa makan, supaya anaknya bisa minum susu formula karena susu ibunya sudah kering misalnya, ya. Ketika ditanya sama temannya, "Lapa awamu kok getu kerja koyo ngene?" "Supaya aku iso nukukno susu kayak anakku." Masya Allah. Ayo dah. Niatnya karena Allah, maka sama dengan pahalanya pahala jihad fi sabilillah. Tentu sangat besar sekali namanya pahala jihad fi sabilillah. Jika dia keluar mencari rizki untuk memenuhi kebutuhan kedua orang tuanya yang sudah lanjut usia, maka itu terhitung di jalan jihad fi sabilillah. Orang tuanya sudah tua, yang sudah tidak produktif lagi, si anak inilah yang berkewajiban memenuhi kebutuhannya. Dia bekerja mencari nafkah untuk menafkahi kedua orang tuanya. Maka si anak ini dalam bekerja dengan niatan seperti itu sama dengan jihad fi sabilillah. Ya. Tentu letih, iya letih namanya bekerja.
memeras pikiran, memeras keringat, berangkat pagi, pulang sore, kadang sampai ngelembur malam, kena shift. Ada yang kerja di perusahaan kena shift? Ada ya? Itu nggak enak loh, ya kan? Karena tidak menentu, kadang kerjanya siang, kadang kerjanya malam, terutama malam. Sampai orang Jawa bilang ngelowo. Tahu lowo ya? Ya, kelelawar. Itu keluarnya itu dari sarangnya kan malam gitu. Tentu cuacanya kurang nyaman kan untuk bekerja, karena malam itu cocoknya untuk istirahat, tidur. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asa. Ya kan? Tapi gimana lagi, tuntutan gitu. Dan kondisi begitu ya. Kadang kena masuk angin gak dirasa gitu kan, ngantuk, lelah, ya kan. Nah, supaya tidak cuma dapat gaji dari manusia saja, tapi dapat gaji dari Allah yang jauh lebih hebat lagi daripada gaji dari manusia. Niatkan karena Allah, harapkan keutamaannya, itu pahalanya sama dengan jihad fi sabilillah. Ya, itu. Jadi beda orang yang berilmu dengan tidak berilmu, itu di situ jauh sekali perbedaannya antara yang memasang niat dengan yang tidak memasang niat. Jika dia keluar mencari rizki untuk memenuhi kebutuhan dirinya, ini yang masih jomblo-jomblo, masih bujangan-bujangan, tapi sudah bekerja, dia belum punya tanggungan, hanya menafkahi dirinya sendiri, nggak apa-apa. Bukan berarti saya mendukung untuk terus-terusan menjomblo, tidak ya. Tapi memang takdirnya belum dapat istri, ya, belum. Dia baru bisa menafkahi dirinya sendiri. Nah, apa-apa, niatkan karena Allah untuk menjaga dirinya dari meminta-minta dan bergantung kepada orang lain. Maka kata Nabi, dia pun berada dalam jihad fi sabilillah. Akan tetapi apabila dia keluar mencari rizki untuk pamer dan kesombongan, jadi tujuannya dia mencari harta dikumpul-kumpulkan untuk dibanggakan, untuk dipamer-pamerkan, untuk disombongkan, maka kata Nabi, fahuwa fi sabilis syaiton, dia berada di jalan setan. Jadi kalau sudah punya uang banyak, beli rumah yang bagus, kemudian dibangga-banggakan. Sudah punya uang yang banyak, beli mobil yang bagus, dibangga-banggakan. Kalau perlu dipasang di foto profilnya sama dia gitu, nampang, supaya dikagumi orang, dipuji orang. Maka kalau seperti ini kata Nabi, bukan fi sabilillah tapi fi sabilis syaiton, di jalan setan. Ya, jadi hati-hati. Harta itu bukan untuk dibanggakan, disyukuri, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan diri sendiri dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan orang yang menjadi tanggungan kita. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, keletihan-kelelahan bagi orang mukmin asalkan bukan dalam bermaksiat kepada Allah, maka keletihan itu menjadi penghapus dosanya. Jadi sudah tidak perlu lagi dikeluhkan, capek, aduh capek. Ya, artinya keluhan yang berlebihan lah. Kalau mengeluh biasa aja kan wajar, manusiawi lah. Ya, maka justru Allah menciptakan capek, ada hikmahnya. Apa? Menjadi sebab dihapuskan dosa. Bukan dengan istighfar ini ya, bukan dengan taubat ini ya. Karena capek saja bagi orang mukmin, asalkan bukan dalam bermaksiat, menjadi sebab dihapuskan dosa. Maka merugi orang yang tidak pernah capek ya, harus capek gitu. Ya, saya ini kok hidup ini nggak capek ya, lah itu harusnya capek. Capek itu menghapus
menghapus dosa gitu. Gitu. Ibu-ibu yang sedang ceramah di belakang itu, siapa itu? Anak-anak ya? Nah, ibu-ibu ini kan sering capek kan di rumah, banyak pekerjaan rumah tangga. Waduh, pekerjaannya itu ibu-ibu di rumah itu tidak terdefinisikan ya, macam-macam ya cabang-cabangnya ya, ngurus rumah, ngurus ya anak ya, melayani suami dan sebagainya ya kan. Terkadang lagi ditambah mungkin ingin bantu perekonomian suaminya, bekerja juga sesuai dengan kemampuannya. Jadi ini ibu-ibu ini tempatnya capek ini, maka perlu diilmui capeknya ya. Yakini capeknya itu bagi orang yang beriman dalam kebaikan menjadi penghapus dosa. Alhamdulillah ala kulli hal. Jadi menjadi penghapus dosa ya. Tapi jangan menjadi senjata bagi para bapak, malas di rumah, gak mau bantu istrinya ya. Istrinya capek sendiri, ketika istrinya sedikit mengeluh capek, lalu dia mengatakan, kan kita sudah ngaji waktu kuliah subuh kemarin, capek itu menghapus dosa. Iya, kata istrinya, pinter juga, menghapus dosa saya tapi tidak menghapus dosa sampean, karena sampean gak mau capek. Nah, pinter ini istrinya. Jadi gimana? Biar dua-duanya dihapus dosanya, dua-duanya sama-sama capeknya, kerjasama. Suami kalau di rumah nganggur, bantu istrinya. Apa yang dia bisa lakukan, walaupun tidak pinter masak, nggak harus masak sih. Yang lain, cuci piring, kan bisa, masa nggak bisa? Ya, ngepel, nyapu-nyapu dalam rumah, pekarangan rumah, nggak kurang-kurang pekerjaan, bisa dilakukan oleh para suami gitu, membantu istrinya. Capek, nah capek itu mendapatkan pahala menghapus dosa. Karena apa? Membantu istri, dan capek itu menghapus dosa. Nah, itu. Ya. Dalam hadis di kitab Riyadhus Shalihin ada kan, kita sudah bahas dalam bab sabar itu ya. Muttafaq alaih, Nabi mengatakan, ma yusibul muslima min nasabin. Tidaklah menimpa seorang muslim berupa keletihan, nasab, keletihan, capek. Wala hammin, kecemasan. Ham itu kecemasan terhadap sesuatu yang akan terjadi. Wala hazan, kesedihan, jadi terhadap kejadian yang pedih yang sudah berlalu ya, jadi kecemasannya, kesedihannya. Wala adzan, dan juga gangguan. Wala ghamin, dan juga kesusahan. Hatta syaukati, sampai pun sebatang duri, yusakuha, yang menancap di kulitnya, illa kafarallahu biha min khotoyahu, melainkan Allah akan menghapus dengan semua itu dosa-dosanya. Jadi diingat-ingat, Allah menciptakan capek itu ada hikmahnya, menghapus dosa. Yang keempat, keletihan, capek menyadarkan kita bahwa kita ini hamba Allah yang lemah. Berbeda dengan Allah yang tidak pernah mengalami kelelahan, kecapean. Sifat Allah beda dengan kita. Kita banyak kelemahan, Allah maha sempurna. Maka Allah ciptakan capek itu untuk menunjukkan kita ini siapa? Abd, hamba, tempatnya kelemahan. Allah menyatakan tentang dirinya dalam surah Qaf ayat 38. Walaqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam wa ma massana min lugub. Dan sungguh kami telah menciptakan langit 7 lapis, wal arda 7 lapis juga, dan apa yang ada di antara keduanya dalam masa 6 hari, dan tidaklah kami mengalami keletihan. Wa ma massana min lugub. Ini sekaligus membantah
keyakinan orang-orang Yahudi bahwa Allah setelah selesai menciptakan langit dan bumi selama 6 hari, maka di hari Sabtu Allah itu istirahat. Karena apa? Karena capek. Ini kurang ajar orang Yahudi ini ya. Allah saja didiskreditkan gitu loh. Allah itu, apalagi manusia sama orang Yahudi. Maka Allah bantah, wa ma massana bil lugub, tidaklah kami mengalami keletihan. Padahal begitu dahsyatnya kan, langit 7 lapis, bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Selama cuma 6 hari Allah tidak mengalami keletihan sama sekali. Sedangkan kita kerja seminggu 6 hari capek sudah. Makanya ada weekend istilahnya, istirahat di akhir pekan. Nah itu kita. Jadi ini ada hikmahnya dari sisi ilmu tauhid, tauhid asma wa sifat. Kita merenung, oh iya, kita diberi oleh Allah capek. Allah nggak pernah capek, luar biasa Allah. Memang tempatnya kemaha sempurnaan dari sifat-sifatnya. Nah, ini pelajaran tauhid gitu. Dengan bahan materi untuk direnungi masalah apa? Capek, lelah gitu. Ya. Yang terakhir, yang kelima, dengan adanya capek, keletihan, semakin terasa betapa nikmatnya istirahat atau tidur. Iya kan? Coba, tidur yang paling enak kapan? Setelah keletihan. Akhirnya ngantuk, tidur. Tidurnya sek, nikmat sampai mendengkur kayak helikopter. Wah, ini yang mendengkur langsung bangun ini. Iya gitu kan, karena kesindir gitu kan. Berarti masih alhamdulillah masih sadar juga gitu ya. Setengah tidur, setengah tidak gitu kan. Nah, atau mungkin dalam tidurnya mimpinya ikut pengajian di Nidaul Fitroh gitu loh. Yang nyampaikan saya gitu ya. Tapi khawatir beda pelajarannya gitu kan, beda. Ya. Coba, Allah ciptakan hal yang berpasangan gitu kan. Contohnya adalah ada lelah, ada istirahat. Jadi istirahatnya tambah nikmat. Kapan makan yang paling nikmat? Setelah lapar. Ya kan? Seenak apapun hidangannya, kalau kenyang nggak enak makanan itu, malah muntah dipaksa-paksakan. Tapi walaupun kelihatan hidangannya itu biasa-biasa saja, namun karena sebelumnya lapar, bahkan sangat lapar, makan itu terasa nikmat. Contohnya ketika kita berpuasa, seharian nggak makan, menahan lapar, begitu datang waktu berbuka, kita makan, Masya Allah nikmat. Minum juga begitu. Kapan minum yang nikmat? Bukan semata-mata karena jenis minumannya, tapi minum yang nikmat setelah kita merasakan kehausan. Orang puasa itu seharian menahan haus, begitu datang berbuka minum air, oh nggak ada air mineral di sini, mineral, oh itu minum air mineral, nikmatnya luar biasa, ya kan? Karena seharian loh menahan haus sampai bolak-balik ngelak ludahnya sendiri, boleh kok menelan ludahnya sendiri, tidak membatalkan puasa, asalkan jangan ludah yang sudah diludahkan dielek, jangan. Apalagi menelan ludahnya orang lain, jangan sampai, itu batal puasanya, ya kan? Jadi silakan sampai dari sekarang ngelek ludah sendiri, silakan lek, nanti ngelek lagi, ngelek terus aja, tidak apa-apa kalau mau. Iya, hanya didaur ulang saja kan, masuk nanti keluar lagi, dilek lagi gitu. Nahan haus seharian, begitu datang berbuka minum, Masya Allah nikmat sekali, walaupun air jernih itu, air mineral itu gitu. Jadi begitulah ya, Allah menciptakan seperti itu. Makanya kelelahan ini ada hikmahnya, menghantarkan kepada kenikmatan sebaliknya, sesuatu yang sebaliknya, yaitu istirahat. Istirahat menjadi begitu nikmat karena sebelumnya kita mengalami keletihan, kelelahan. Nah ini, yaitu, makanya kita bersyukur kepada Allah. Allah memberikan kelelahan, menjadikan nikmat ketika istirahat. Nah, ini. Ya,
Nah, karena mungkin kita sudah capek, lelah, ngantuk, ya mungkin nanti kalau sudah agak siang silahkanlah mau istirahat. Nanti bisa dirasakan nikmatnya istirahat, ya. Tapi kalau sekarang langsung tidur kayaknya kurang bagus kan. Sebagian ulama mengatakan makruh kan gitu ya. Nah, nanti sampai ya mungkin matahari terbit sudah meninggi baru kalau mau tidur karena ngantuk semalaman iktikaf ya dipersilahkan. Tapi ingat nanti ada Jumatan, jangan sampai kebablasan. Gitu. Nah, inilah mungkin sedikit ilmu dari saya mengenai kelelahan ya. Jadi bukan hal yang semata-mata negatif, itu banyak sekali hikmahnya, banyak sekali faedahnya, banyak sekali keutamaannya. Di antaranya apa tadi? Menjadi penghapus dosa-dosa kita. Ya, demikian semoga bermanfaat. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.